Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Indah Wulandari dengan NIM 21130310113, Prodi S1 Pendidikan Kimia semester 3. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran berbasis Canva dengan topik titrasi asam dan basa. Nah, jadi untuk topik pembahasannya yaitu terdiri dari apa itu titrasi asam dan basa, kemudian bagaimana syarat melakukan titrasi, kemudian bagaimana prinsip metode titrasi asam dan basa, dan bagaimana cara melakukan titrasi asam dan basa. Nah, yang pertama yaitu apa itu titrasi asam dan basa. Jadi, titrasi asam dan basa itu merupakan salah satu metode titrasi yang dimana dilakukan untuk menentukan konsentrasi suatu zat pada suatu sampel pada larutan, yang dimana ditentukan dengan melalui kinerja indikator yang dapat menentukan titik akhir dari titrasi. Nah, pada titrasi tersebut tidak lepas dari adanya indikator. Nah, di mana indikator titrasi itu merupakan suatu senyawa yang dimana digunakan untuk mereaksikan asam atau pembasa yang disertai dengan perubahan warna yang sesuai dengan konsentrasi pada ion hidrogen pada saat melakukan titrasi. Nah, pada titrasi asam dan basa ini memerlukan indikator asam dan basa, yaitu suatu asam atau basa organik yang memiliki satu warna jika konsentrasi pada ion hidrogennya lebih tinggi dibandingkan dengan harga tertentu dan warna lain jika konsentrasinya lebih rendah. Oke, titik ekivalen. Nah, jadi titik ekivalen itu merupakan eh, suatu titik yang dimana ketika asam dan basa dengan jumlah yang sama itu akan bercampur sehingga dapat menunjukkan sebuah pH pada saat melakukan titrasi. Nah, jadi pH itu muncul karena adanya titik ekivalen. Nah, kemudian pada titik ekivalen asam dan basa itu, jika titrasi asam dan basa tersebut merupakan elektrolit kuat, maka titik ekivalennya adalah pH sama dengan 7 yang berarti netral. Jika asam ataupun basa tersebut merupakan elektrolit lemah, maka akan mengalami hidrolisis pada garam sehingga memiliki titik ekivalen pada larutannya dengan pH lebih dari 7 yang berarti basa. Nah, kemudian pada titrasi juga tidak lepas dari adanya titik titrasi. Nah, di mana titik titrasi ini merupakan titik yang terjadi jika terjadi perubahan warna pada saat melakukan titrasi. Nah, yang di mana jika terdapat perubahan warna pada titrasi itu berarti kita sudah mencapai titik pada titrasi itu sehingga pada titrasi tersebut kita perlu dihentikan. Nah, kemudian pada titik titrasi asam dan basa itu bergantung pada konsentrasi dari indikator yang digunakan. Jika konsentrasi pada ion hidrogennya itu lebih tinggi dibandingkan harga tertentu dan warna lain jika konsentrasinya lebih rendah. Kemudian indikator asam dan basa itu juga akan mengalami perubahan warna jika pH lingkungannya itu juga mengalami perubahan. Nah, kemudian yaitu syarat metode titrasi. Nah, yang pertama yaitu reaksi yang dilakukan itu harus berlangsung secara stoikiometri. Nah, jadi kita perlu mempelajari rumus-rumus yang terdapat pada stoikiometri sehingga dapat melakukan titrasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu reaksi yang dilakukan itu harus berlangsung dengan cepat. Nah, yang dimana kita itu memerlukan sebuah indikator yang berguna untuk mempercepat suatu titrasi agar dapat mencapai titik akhir titrasi. Nah, yang ketiga yaitu reaksi yang dilakukan itu harus kuantitatif, itu berdasarkan dengan angka. Kemudian yang keempat yaitu pada titik ekivalen, reaksi yang dilakukan itu harus diketahui titik akhirnya secara jelas. Nah, di mana em, harus diketahui titik akhirnya yang jelas itu maksudnya kita setelah mencapai titik titrasi itu kan terdapat volume pada biuret. Nah, itu harus kita ketahui.
Nah, kemudian yang nomor 5 itu harus ada indikator yang baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang dimana indikator inilah yang dapat menentukan titik akhir titrasi tersebut sehingga titrasi akan menjadi lebih cepat. Nah, yang kemudian untuk syarat larutannya itu terdiri dari dua. Yang pertama, larutan syarat larutan standar primer, yang dimana syaratnya itu yang pertama mempunyai kemurnian yang tinggi, yang kedua yaitu mempunyai rumus molekul yang pasti, yang ketiga yaitu tidak bersifat higroskopis dan mudah untuk ditimbang, yang keempat yaitu larutannya harus stabil, yang kelima yaitu harus mempunyai berat ekivalen yang tinggi. Nah, yang dimana pada larutan standar primer ini merupakan bagian titrat dari titrasi. Kemudian syarat larutan standar sekunder yang dimana memiliki syarat yang pertama perlu memiliki derajat kemurnian yang lebih rendah daripada larutan standar primer. Yang kedua yaitu mempunyai berat ekivalen yang tinggi untuk memperkecil kesalahan dalam menimbang. Dan yang ketiga yaitu memiliki larutan yang lebih stabil pada saat disimpan. Nah, pada larutan standar sekunder ini merupakan bagian titran yang dimana akan larutan yang akan menitrasi titrat tersebut. Nah, kemudian yaitu prinsip metode titrasi. Nah, pada prinsip metode titrasi ini melibatkan reaksi antara asam dengan basa, sehingga pada saat titrasi itu terjadi perubahan pH pada larutan. Nah, yang dimana pada perubahan pH tersebut diikuti dengan mengukur pH larutan yang dititrasi dengan elektrode pada pH meter, atau kita bisa gunakan dengan kertas indikator pH. Nah, ini merupakan tabel pH titik ekivalen titrasi asam dan basa. Nah, yang pertama yaitu jenis asam pada asam kuat, contohnya HCl. Dan jenis basa yaitu basa kuat, contohnya NaOH. Nah, yang dimana pH titik ekivalennya itu sama dengan 7, yang berarti netral. Nah, kemudian yaitu asam kuat, contohnya HCl, dengan basa lemah yaitu NH4OH, yang dimana memiliki titik ekivalen kurang dari 7 sehingga bersifat asam. Nah, kemudian pada asam lemah, contohnya CH3COOH atau asam cuka, dengan basa kuat seperti NaOH, itu pH titik ekivalennya lebih dari 7 atau bersifat basa. Nah, kemudian pada asam lemah, contohnya seperti CH3COOH dengan basa lemah yaitu NH4OH, yang dimana pada pH titik ekivalennya itu bergantung pada harga Ka dan Kb. Jika Kb lebih besar daripada Ka, maka pH titik ekivalennya yaitu kurang dari 7 sehingga bersifat asam. Kemudian jika Ka lebih kecil daripada Kb, maka pH titik ekivalennya itu eh, lebih ke 7, yang berarti bersifat basa. Kemudian jika Ka sama dengan Kb, maka pH titik ekivalennya itu sama dengan 7, yang berarti netral. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan titrasi asam dan basa? Yang pertama yaitu menentukan konsentrasi, yang dimana rumusnya yaitu N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Yang dimana N1 itu merupakan konsentrasi larutan yang belum diketahui dengan satuan mol EK per liter. Kemudian V1 itu volume larutan yang belum diketahui konsentrasinya dalam satuan liter, kemudian N2 sama dengan konsentrasi larutan yang telah diketahui konsentrasinya atau larutan standarnya dengan satuan mol EK per liter, kemudian V2 sama dengan volume larutan yang telah diketahui konsentrasinya atau larutan standarnya liter. Nah, kemudian yang kedua yaitu
yaitu mencari normalitas dengan rumus N sama dengan EK per V. Nah, keterangan N sama dengan normalitas dengan satuan mol EK per liter, kemudian EK sama dengan mol ekivalen dengan satuan mol EK, dan V sama dengan volume dengan satuan liter. Nah, kemudian yaitu mencari mol ekivalen. EK itu sama dengan N kali A, dengan keterangan N sama dengan jumlah mol dengan satuan mol, kemudian A sama dengan jumlah ion atau jumlah valensi, kemudian EK yaitu jumlah mol ekivalen atau dengan satuan mol EK. Nah, kemudian yaitu mencari berat ekivalen, yaitu dengan rumus BE sama dengan MR per A. Nah, keterangan BE itu berat ekivalen dengan satuan GeK, kemudian MR itu massa molekul relatif dengan satuan G per mol, dan A itu merupakan jumlah valensi atau jumlah ion pada suatu sampel. Nah, yang kelima yaitu normalitas jika diketahui jumlah mol dan volume dalam mililiter. Nah, yang dimana rumusnya yaitu N sama dengan M per MR dikali 1000 per V dikali A, atau N sama dengan M per BE dikali 1000 per volume. Nah, kemudian untuk keterangannya yaitu N sama dengan normalitas dengan satuan mol EK per liter, M sama dengan massa zat terlarut atau dalam satuan gram, kemudian MR sama dengan massa molekul relatif dengan satuan gram per mol, kemudian A sama dengan valensi atau banyaknya ion pada suatu sampel, kemudian V sama dengan volume dalam satuan mililiter. Nah, kemudian yaitu hubungan normalitas dengan moralitas, yang dimana rumusnya yaitu M dikali A atau N besar dikali N kecil dikali A per V. Dan keterangan untuk N besar yaitu normalitas dengan satuan mol ekivalen per liter, kemudian N sama dengan jumlah mol dalam satuan mol, kemudian M yaitu moralitas dengan satuan M, kemudian A yaitu jumlah valensi atau banyaknya ion suatu sampel, kemudian V yaitu volume dalam satuan mililiter. Nah, ini untuk contoh soalnya. Yang pertama yaitu contoh soal mencari konsentrasi. Pada saat melakukan titrasi pada sampel A ditambahkan titran dengan konsentrasi 24,3 mol EK per liter sejumlah 100 liter. Berapa konsentrasi sampel A ketika dibuat dalam 25 liter? Nah, jadi kita menggunakan rumus mencari konsentrasi, yaitu N1 dikali V1 sama dengan N2 kali V2, yaitu 24,3 mol EK per liter dikali 100 liter sama dengan X dikali 25 liter. Sehingga 2,430 sama dengan X dikali 25. Sehingga X sama dengan 2,430 per 25, sehingga konsentrasi sampel A ketika dibuat dalam 25 liter yaitu sebanyak 97,2 mol EK per liter. Nah, kemudian itu contoh soal mencari normalitas. Diketahui larutan NaOH sebanyak 0,5 liter dihasilkan dengan cara melarutkan NaOH dengan MR 40 sebanyak 5 gram ke dalam air. Hitunglah normalitas larutan tersebut. Jadi, kita menggunakan rumus yaitu N sama dengan EK per V dan EK sama dengan N dikali A. Nah, sekarang kita mencari molnya, yaitu dengan rumus N sama dengan gram per mr. N sama dengan 5 gram per 40 gram per mol. Jadi, molnya yaitu 0,125 mol. Nah, kemudian karena jumlah ion OH minnya itu 1, sehingga valensinya yaitu 1. Jadi, EK sama dengan 0,125 dikali 1, sehingga EK sama dengan 0,125. Kemudian kita akan mencari normalitasnya, N sama dengan 0,125 per 0,5, sama dengan 0,25
normal, sehingga larutan tersebut memiliki normalitas sebesar 0,25 normal. Nah, kemudian yaitu ini merupakan contoh soal mencari mol ekivalen. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan tadi. Di sini saya akan menjelaskan ulang kembali sama seperti soal sebelumnya. Jika 0,5 liter larutan NaOH dibuat dengan larutkan 5 gram NaOH dengan MR sama dengan 40 dalam air. Nah, sekarang kita mencari mol ekivalennya yaitu dengan rumus EK sama dengan N dikali A sama dengan 0,125 dikali 1 sehingga mol ekivalennya itu 0,125 mol K. Nah, kemudian yaitu contoh soal mencari berat ekivalen. Berapa berat ekivalen dari H2SO4 dan H2C2O4? Nah, untuk jawabannya yaitu, nah pada H2SO4 itu kan memiliki dua atom H, yang dimana pada MR H2SO4-nya itu sama dengan dua kali berat ekivalennya, sehingga eh, berat ekivalennya itu BE sama dengan MR per 2 sama dengan 98 dibagi 2 sama dengan 49 gram. Nah, kemudian pada H2C2O4 itu memiliki jumlah atom H sebanyak 2, sehingga BE sama dengan MR per 2 sama dengan 90 per 2 sama dengan 45 gram. Nah, kemudian ini merupakan contoh soal hubungan normalitas dengan moralitas dan jika diketahui jumlah mol dan volume dalam mililiter. Nah, dengan reaksi H2SO4 mengalami oksidasi menjadi 2H plus ditambah SO4 min. Normalitasnya yaitu 0,25 normal dan banyaknya ion yaitu 2 karena pada ion H plusnya itu terdapat 2 ion. Dengan demikian, kita dapat mencari nilai moralitas dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini merupakan rumus mencari moralitas yaitu N sama dengan M dikali A. Sehingga kita mencari moralitasnya dengan rumus M sama dengan N per A sama dengan 0,25 per 2 sama dengan 0,125. Kemudian N sama dengan M per MR dikali 1000 per V dikali A. M sama dengan M, M kecil atau massa per MR dikali 1000 per volume. Sehingga 0,125 sama dengan M per 98 dikali 1000 per 500 mili. Nah, sehingga M sama dengan 0,125 dikali 98 dikali 500 per 1000 sama dengan 6,125 gram. Oke, sekarang sudah mengetahui rumus dan contoh soalnya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai kurva apa saja yang terdapat pada titrasi asam dan basa. Nah, yang pertama yaitu kurva titrasi asam basa kuat. Nah, pada kurva ini menjelaskan pada awal pH akan naik sedikit demi sedikit karena pada saat skala naik pada pH itu bersifat logaritmik dan berarti pH-nya itu sama dengan 1 yang dimana mempunyai kesamaan 10 kali lipat daripada pH 2. Nah, yang dimana pada logaritma jika 10 log itu berarti 1 sehingga presentasi ion hidrogennya pada pH 1 itu adalah 10 kali lipat pada pH 2. Kemudian naik secara tajam di dekat di ekivalen yaitu ya di pH 7. Nah, kemudian pada titik ini ion hidrogen yang tersisa masih sedikit itu sehingga hanya membutuhkan sedikit ion hidroksida untuk menaikkan pH tersebut.
Nah, yang kedua yaitu kurva titrasi asam lemah dan basa lemah. Nah, yang dimana pada kurva ini menjelaskan pada saat asam lemah mempunyai pH yang lebih rendah pada bagian awal, sehingga pH itu akan naik secara lebih cepat pada bagian awal. Tetapi menjadi kurang cepat jika mendekati titik ekivalen, sehingga pH titik ekivalennya itu tidak tepat pada 7. Nah, dilihat dari kurvanya itu, titik ekivalennya itu sekitar 9,5. Nah, kemudian pH yang dihasilkan oleh titrasi asam dan basa kuatnya itu lebih dari 7. Nah, kemudian ketika dengan titrasi asam lemah dan basa kuat ini, pH akan menjadi berubah agak cepat di awal lalu naik sedikit demi sedikit sampai mendekati titik ekivalen. Karena pada larutan buffer atau penyangga yang dihasilkan oleh penambahan dari basa kuat itu sehingga dapat mempertahankan pH sampai basa. Dan pada buffernya itu dapat kita tambahkan secara berlebih sehingga pH itu akan naik secara lebih cepat pada saat berada di titik ekivalen. Nah, kemudian pada kurva ketiga yaitu kurva titrasi asam kuat dan basa lemah. Nah, yang dimana pada kurva ini menjelaskan pada asam kuat itu mempunyai pH yang lebih rendah pada awal. Lalu pH itu akan naik secara perlahan pada saat mula-mula dititrasi. Namun pada saat mendekati titik ekivalen, pH itu naik secara cepat sehingga tidak tepat pada 7. Nah, yang dimana pH-nya itu masih di bawah 7, yaitu di sekitar sekitar 4,9 itulah. Kemudian pada titik ekivalennya itu eh, sehingga disebut dengan pH kurang dari 7. Nah, kemudian yaitu kurva titrasi basa kuat dan asam kuat. Nah, yang dimana pada pH ini tidak menghasilkan kurva yang tajam atau terlihat tidak beraturan. Nah, hal ini dikarenakan terdapatnya titik infeksi yang hampir serupa dengan titik ekivalen sehingga titik ekivalennya itu lebih dari 7, ya di sekitar eh, ya sekitaran 12 pH-nya itu sehingga lebih dari 7. Nah, ini merupakan video bagaimana cara melakukan titrasi asam dan basa. Yuk kita tonton sama-sama. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Bersama saya, Betty Handayani. Dalam video ini, kita akan belajar mengenai penetapan kadar asam salisilat dalam suatu sampel. Dalam video ini, kita akan menetapkan kadar asam salisilat dengan menggunakan metode alkalimetri. Dan alat yang digunakan adalah ball pipet, kemudian volume pipet 10 ml. Kemudian Erlenmeyer, labu ukur 100 ml, corong gelas, botol semprot, buret, klem, dan statik.
Oke, berdasarkan penjelasan dari video itu, nah, jadi di sana kan ada alat yang dimana itu yang pertama ada ball pipet, dan yang kedua itu ada pipet volume. Nah, yang dimana pada ball pipetnya itu akan disatukan dengan pipet volume, yang dimana berfungsi untuk mengambil larutan, yang dimana pada larutannya itu digunakan untuk pada sampel ataupun larutan titran. Nah, seperti itu. Nah, yang dimana pada pipet ukurnya itu, pipet volumenya itu terdiri dari berbagai volume mulai dari 5 mili, 10 mili, 15 mili, 25 mili sampai dengan 50 mili. Nah, kemudian yaitu Erlenmeyer. Nah, pada labu Erlenmeyer itulah yang digunakan untuk menempatkan titratnya atau larutan standar primernya. Nah, kemudian pada gelas ukurnya itu digunakan untuk menampung larutan atau sampel yang akan digunakan. Kemudian pada corongnya itu digunakan untuk membantu kita pada saat menuangkan larutan standar sekundernya itu atau titrannya ke biuret. Kemudian di sana ada biuret. Nah, biuret itulah tempat nyatitran atau larutan yang akan berperan sebagai penitrasi. Dan bahan yang digunakan adalah asam oksalat sebagai larutan baku primer, NaOH sebagai larutan baku sekunder, etanol netral, indikator phenolphthalein, dan stempel yang berisi asam salisilat. Langkah selanjutnya yaitu melarutkan sampel. Siapkan sampel yang berisi asam salisilat, kemudian etanol netral. Etanol netral ini dibuat dengan cara memasukkan etanol ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein, kemudian ditambahkan tetes demi tetes NaOH 0,1 normal hingga terjadi perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi dari tidak berwarna menjadi merah sangat muda. Masukkan sampel yang berisi asam salisilat ke dalam labu ukur dengan bantuan corong gelas. Kemudian tambahkan etanol netral. Kocok. Kemudian tambahkan aquades hingga tanda batas.
Lalu, homogena. Masukkan larutan sampel ke dalam Erlenmeyer dengan menggunakan pipet 10 ml. Kemudian, tambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 3 tetes. Nah, fungsi dari penambahan indikator phenolphthalein ini yaitu berguna untuk mempercepat suatu titrasi sehingga dapat menentukan titik akhir titrasi. Masukkan larutan NaOH ke dalam flash. Larutan NaOH ini sebelumnya telah dibakukan dengan menggunakan asam oksalat 0,1 normal. Tanda bataskan larutan NaOH. Dijajarkan. Kemudian, setelah ditanda bataskan, lakukan titrasi. Titrasi hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah sangat muda. Nah, itu kan sudah terbentuk terjadinya perubahan warna. Nah, dari fenomena itu berarti pada titrasi tersebut sudah mencapai titik akhir titrasi. Hentikan titrasi bila telah terjadi perubahan warna menjadi merah sangat muda, seperti ini. Amati dan catat volume titrasi dan lakukan titrasi sebanyak 3 kali. Nah, pada video ini kita jika sudah menentukan titik akhir titrasi itu, kita amati volume yang terdapat pada diuret tersebut. Nah, yang dimana pada saat setelah melakukan titrasi, kita perlu mencatat volume yang terdapat pada diuret tersebut. Nah, kemudian pada titrasi tersebut perlu dilakukan sebanyak 3 kali. Hal ini bertujuan agar hasil volume yang didapatkannya itu akurat. Dari
Dari hasil titrasi diperoleh data sebagai berikut. Titrasi pertama, volume titrasi sebesar 10,01 mili. Titrasi kedua, 10,02 mili. Titrasi ketiga, 10,01 mili. Rata-rata dari volume titrasi tersebut yaitu 10,013 mili. Dari hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus V kali N, NaOH, sama dengan V kali N sampel. Nah, pada rumus di video ini sama seperti rumus yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimana ini merupakan rumus mencari konsentrasi pada suatu sampel. V NaOH tadi sudah diketahui, yaitu sebesar 10,013 mili. Kemudian NaOH yaitu sebesar 0,1 normal. Dan volume sampel yaitu volume pepipetan yaitu sebesar 10 mili. Dan N sampel kita hitung. N sampel sama dengan 10,013 dikali 0,1 N dibagi 10 mili. Sama dengan, silahkan hitung. Untuk memperoleh bobot sampel, maka dihitung dengan menggunakan rumus berat sampel sama dengan konsentrasi sampel dikali berat ekuivalen dikali 100 mili, yaitu volume dari lambung ukur dibagi 1000. Silakan hitung bobot sampel dengan memasukkan konsentrasi sampel yang telah kalian hitung. Demikian video mengenai penetapan kadar asam salisilat dengan metode alkalimetri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Nah, itu merupakan video dari titrasi asam dan basa. Nah, baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Dadah.